Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IPA. Materi IPA hari ini yaitu tentang pewarisan sifat. Ternyata sifat itu bisa diwariskan dari orang tua kepada keturunannya, bukan hanya tahta atau harta. Kira-kira sifat seperti apa sih yang bisa diwariskan dari orang tua kepada keturunannya? Apakah sifat pekerja keras, rajin menabung, atau sifat yang lainnya? Oh, ternyata sifat yang dimaksud di sini adalah dalam kategori bentuk fisik atau ciri fisik seperti bentuk wajah, bentuk hidung, bentuk rambut, atau ciri fisik lainnya itu bisa diwariskan dari orang tua kepada keturunannya. Sekarang amati nih diri kalian. Kira-kira kamu mirip siapa ya? Apakah mirip ibumu atau mirip bapamu? Kenapa sih kamu bisa mirip ibu atau ayahmu? Jawabannya adalah karena adanya pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya melalui materi genetik. Ada yang tahu apa itu materi genetik? Materi genetik di dalamnya ada yang disebut dengan DNA. DNA ini adalah materi genetik yang berupa asam nukleat yang adanya di dalam nukleus, di dalam inti sel. Selain ada DNA, ada yang disebut dengan gen. Pernah mendengar istilah gen? Gen adalah unit DNA yang menentukan ciri fisik setiap makhluk hidup. Kemudian ada lagi kromosom. Kromosom berbentuk seperti pita yang ada dalam DNA yang berfungsi membawa gen dan mentransfer informasi genetik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan struktur DNA berikut ini. Ini adalah gambar DNA, itu berbentuk double helix. Kemudian di ujungnya ada yang berbentuk pita, ini adalah kromosom. Kemudian kromosom dan DNA ini adanya di dalam inti sel, dalam nukleus. Oke, baiklah. Untuk lebih jelasnya, sebelum ibu menjelaskan kepada kalian tentang pewarisan sifat secara detail atau persilangannya nanti, kalian harus tahu terlebih dahulu tentang istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama adalah parental atau parent, orang tua atau induk, dilambangkan dengan huruf P. Yang kedua adalah filial, disebut juga dengan keturunan atau hasil persilangan, dilambangkan dengan huruf F. Ada yang disebut dengan keturunan pertama, lambangnya F1. Kamu, kakak kamu, adik kamu, itu adalah keturunan pertama dari orang tua kamu. Sedangkan ketika kamu nanti punya anak kamu itu adalah keturunan kedua dari orang tua kamu atau dilambangkan dengan F2. Istilah berikutnya ada yang disebut dengan genotip. Genotip adalah sifat gen yang tidak tampak, yang biasanya dilambangkan dengan huruf. Misalkan bunga mawar warna merah dilambangkan dengan M besar atau M besar M kecil. Kemudian contoh lagi, bunganya misalnya mawar warna putih, M kecil misalkan ya. Kemudian ada lagi lawannya genotip adalah fenotip. Fenotip adalah sifat gen yang tampak, yang bisa diamati langsung oleh mata kita. Contoh, bunga mawar warna merah. Memang warnanya merah, kelihatan sama mata kita. Kemudian pohon yang tinggi, kelihatan sama kita. Itu namanya fenotip yang bisa teramati. Kemudian ada lagi yang disebut dengan istilah dominan. Dominan adalah sifat gen yang menutupi sifat gen yang lainnya. Contohnya bunga mawar warna merah disilangkan dengan bunga mawar warna putih. Hasilnya 100% semuanya warna merah. Maka warna merah ini disebut dengan sifat dominan karena mengalahkan yang warna putih. Lawannya dominan adalah resesif. Resesif ini adalah sifat gen yang tertutupi, yaitu disebut juga gen lemah, yaitu yang tidak tampak.
ketika disilangkan di keturunan itu tidak tampak seperti tadi. Bunga mawar warna merah disilangkan dengan bunga mawar warna putih, 100% semuanya merah. Putihnya tidak ada dalam hasil persilangan dalam keturunannya. Maka sifat yang bunga mawar warna putih ini disebut dengan resesif. Kemudian istilah berikutnya ada yang disebut dengan alel. Alel ini adalah anggota dari sepasang gen yang homolog. Contoh, alel untuk gen misalkan M besar M kecil, alelnya M besar M kecil. Alel untuk misalkan M kecil, maka alelnya M kecil dan M kecil. Kemudian ada lagi istilah berikutnya yang disebut dengan homozigot. Homozigot adalah gen yang mempunyai alel yang sama. Contoh tadi M kecil, M besar. Kemudian ada lagi istilah berikutnya yaitu heterozigot. Heterozigot adalah gen yang mempunyai alel yang berbeda. Contohnya M besar, M kecil, B besar, B kecil. Kemudian istilah berikutnya ada yang disebut dengan gamet. Gamet ini disebut juga sel kelamin. Ada sel kelamin jantan, sel kelamin betina. Tapi untuk pewarisan sifat, gamet di sini ada tata cara untuk mencarinya. Contoh, untuk alel yang homozigot yang sama tadi, contoh M besar, M kecil, itu gametnya cukup ditulis hurufnya satu. M besar jadinya M besar saja. M kecil, maka gametnya M kecil saja. Tapi untuk yang gennya yang heterozigot, M besar, M kecil misal, maka gametnya M besar kemudian dan M kecil. Kemudian istilah berikutnya ada yang disebut dengan intermediate. Sifat intermediate ini sifat yang tidak menutupi, tidak tertutupi. Jadi sifat induknya itu tidak muncul di keturunannya. Contoh, orang tuanya, bapaknya warna kulitnya hitam, ibunya warna kulitnya putih, anak-anaknya kuning langsa, sawo mateng, itu ada sifat intermediate. Contoh, kalau dalam tumbuhan, bunga mawar warna merah disilangkan dengan bunga mawar warna putih. Keturunan pertamanya hasilnya bunga mawar warna pink atau merah muda. Maka merah muda ini artinya bersifat intermediate. Kemudian istilah berikutnya ada yang disebut dengan monohibrid. Monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Ada lagi dihibrid. Dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Kemudian ada trihibrid, persilangan dengan tiga sifat beda. Persilangan ini awal mulanya dilakukan percobaannya yaitu oleh ilmuwan yang bernama Gregor Johann Mendel. Mendel ini melakukan percobaan persilangan menggunakan kacang ercis. Alasan Mendel menggunakan kacang ercis yaitu yang pertama, yaitu kacang ercis bisa melakukan penyerbukan sendiri dan silang. Kemudian kacang ercis itu cepat tumbuh dan berkembangnya atau istilahnya umurnya pendek. Kemudian mempunyai varietas yang sangat kontras. Ada yang bunganya ungu, ada yang bunganya putih, ada yang bijinya keriput, ada yang bulat, dan ciri fisik lain yang benar-benar kontras antara satu sama lainnya sehingga mudah dibedakan. Kemudian selain itu juga kacang ercis ini menghasilkan banyak keturunan. Jadi itulah alasan Mendel kenapa memilih kacang ercis tidak tumbuhan atau tanaman yang lainnya. Mendel juga ini dijuluki oleh sebagai ilmuwan bapak genetika. Karena kenapa disebut bapak genetika? Karena ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau di dalamnya adalah persilangan ini disebut dengan genetika. Untuk lebih jelasnya tentang persilangan, Ibu akan beri contoh sederhana. Untuk lebih jelasnya nanti kita ada pembahasan berikutnya tentang persilangan, yaitu baik monohibrid, dihibrid, tapi ini Ibu akan menjelaskan sedikit ya supaya kalian lebih paham. Yaitu contoh persilangan monohibrid. Contoh yaitu bunga mawar warna merah disilangkan dengan bunga mawar warna putih. Ibu ambil merahnya dominan, maka M besar disilangkan dengan M kecil. Ini untuk parental.
kita cari gametnya karena di sini alelenya adalah homozigot, maka M besar yaitu gametnya M besar, M kecil gametnya adalah M kecil. Hasil persilangan pertamanya, keturunan pertama F1 nya adalah M besar M kecil, itu 100%. Hasilnya adalah bunga mawar warna merah. Kemudian contoh berikutnya ibu ambil persilangan monobibit tapi dengan genotip yang heterozigot. Contoh bunga mawar warna merah M besar M kecil diselangkan dengan bunga mawar warna merah yang heterozigot juga. Gametnya karena hurufnya berbeda, alelnya beda, maka dua-duanya kita tulis M besar M kecil, kemudian yang satu lagi M besar M kecil. Maka hasil keturunan pertamanya yaitu ada M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Sehingga kita bisa mempunyai kesimpulan bahwa untuk perbandingan genotipnya M besar jumlahnya ada 1 berbanding dengan M besar M kecil jumlahnya ada 2, dan M kecil jumlahnya ada 1, sehingga perbandingan genotipnya adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Sedangkan untuk perbandingan fenotip, lihat, amati, M besar adalah merah, M besar M kecil merah, M besar M kecil merah, dan M kecil adalah putih. Sehingga kita dapatkan perbandingan fenotipnya merah berbanding putih adalah 3 berbanding 1. Mungkin untuk pewarisan sifat hari ini itu yang bisa ibu jelaskan. Untuk supaya ibu bisa tahu kalian paham atau tidak tentang pewarisan sifat yang ibu jelaskan ini, di deskripsi ada link soal, itu tugasnya adalah isi soal dari ibu, kemudian ada juga kuesioner yang wajib kalian isi, langsung diisi di HP kalian, kemudian nanti dikirim ke ibu. Nanti untuk nilai akan ibu kirim di WA grup hasilnya. Mungkin itu saja penjelasan dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan belajar. Ingat, di masa pandemi ini harus tetap menjaga kesehatan dan istilahnya harus tetap mematuhi protokol kesehatan, itu yang 5M. Oke, terima kasih.